Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini saya kategorikan kesensitifan dan emosional secara batin dan perasaan. Kesensitifan bisa saja berasal dari suatu komitmen yang dimana komitmen tersebut tidak ada yang namanya keterbukaan dan tidak ada yang namanya kejujuran. Emosional karena bisa saja komitmen tersebut hanya bersifat luka, sehingga membuat kondisi pemikiran tidak tenang. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain,
atau orang lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, secara tidak langsung kartu ini menjelaskan bagaimana posisi energi yang dimiliki pihak lain, di mana posisi energi tersebut ada suatu kecemasan yang begitu sangat dalam. Ibaratnya kecemasan itu memberikan suatu rasa ketakutan yang begitu sangat luar biasa. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, saya rasa ini ada kondisi pemikiran kamu yang sedang berimajinasi, di mana imajinasi kamu ini seperti imajinasi yang tidak wajar, sehingga membuat diri kamu terlalu terbebani, terlalu membuat diri kamu merasa ada tanggung jawab. Dan kalaupun saya menarik kembali dari kata imajinasi, mungkin imajinasi ini ada kaitannya terhadap komitmen yang selama ini kamu lakukan, yang dimana diri kamu terlalu berharap, tetapi harapan kamu seperti menampar diri kamu secara keras, yang membuktikan komitmen yang kamu jalankan itu adalah komitmen yang penuh dengan kemanipulatifan atau kebodohan. Apa yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng, itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu secara perasaan. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan terhadap posisi energi kamu, mungkin kartu ini seperti mengatakan ada situasi kelelahan atau mungkin diri kamu seperti orang yang sedang menyerah, di mana ketika menyerah sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ketika ingin melakukan suatu tindakan, hasilnya tidak memberikan suatu kepuasan. Itu yang saya lihat dari kemunculan kartu ini. Karena bagi saya, kartu pertama yang saya pegang ini seperti ada pergerakan energi yang begitu sangat semangat, ambisius, optimis, tetapi lagi-lagi berputar seperti roda yang tidak memiliki tujuan. Seperti roda yang tidak memberikan suatu hasil, tetapi selalu menekan. Demun kartu pertama yang saya pegang berbicara terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan barusan, bisa saja kartu ini seperti membuktikan orang yang selama ini kamu prioritaskan mungkin berbentuk kerahasiaannya sudah muncul ke permukaan semua. Kebohongan, kebusukan, rahasia, semuanya sudah muncul dan kamu sudah mengetahui. Tetapi ketika diri kamu
mengetahui berbagai kebusukan dan kamu mencoba untuk memberikan suatu komunikasi agar ada kejelasan di dalam komitmen kamu, lagi-lagi orang yang kamu prioritaskan pandai untuk memutarbalikkan kenyataan. Lagi-lagi orang yang kamu prioritaskan seperti memasang sikap menyembunyikan kesalahan tersebut. Nih, the moon yang saya lihat. Tetapi saran saya, Wak Geng, saran saya ini di luar dari perkataan yang saya katakan ketika saya berbicara mengenai komitmen kamu. Next time, coba kamu lebih berhati-hati. Apapun yang ingin kamu lakukan dan apapun yang ingin dikatakan oleh seseorang terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini, next time, lebih berhati-hati. Jangan lagi tergiur dari perkataan yang keluar dari seseorang. Saya cukup mengatakan seseorang, nanti kamu akan tahu sendiri di mana maksud perkataan saya ini ketika kamu dihampiri oleh seseorang. Nih dia Wage. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu, saya rasa kartu ini cukup kuat untuk berbicara yang dimana manusia tersebut seperti manusia yang sedang berfantasi, yang sedang berimajinasi, tetapi di luar dari imajinasi dan fantasi, ada satu kondisi yang saya kategorikan dalam kondisi bahaya. Bahaya dalam arti apa? Ada suatu kecemasan yang begitu sangat luar biasa yang sedang dia rasakan. Ada suatu pemikiran yang membuat pemikiran manusia ini seperti membuktikan manusia itu sedang tidak baik-baik saja. The moon. Ada sesuatu hal yang akan diperlihatkan tanpa kamu ketahui, dan ini akan terjadi terhadap diri kamu secara duga-duga. Tetapi apa yang diperlihatkan ini bukan berdasarkan dari pergerakan energi kamu, melainkan berdasarkan dari pergerakan energi manusia tersebut. Tetapi saya tidak bisa memastikan apa yang diperlihatkan terhadap diri kamu secara terduga-duga karena masih satu kartu yang saya pegang. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Kata The Temperance, unsur api berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mungkin The Temperance ini seperti membuktikan terhadap diri kamu ada suatu hubungan yang tidak lagi harmonis, yang dimana hubungan itu tidak ada lagi yang namanya ketenangan dan keseimbangan. Tidak ada lagi yang namanya suatu hubungan yang penuh kebahagiaan. Berarti yang saya katakan tadi, apa yang diperlihatkan terhadap diri kamu, hubungan dari manusia tersebut yang tidak lagi seimbang, tidak lagi harmonis, dan tidak lagi berbicara bahagia. Kalaupun memang manusia itu memberikan diri kamu suatu menunjukkan suatu kondisi yang bahagia, lagi-lagi kartu The Moon akan berbicara itu hanya kemanipulatifan yang dipermainkan. Kemunculan kartu kedua ini yang saya kategorikan sebagai The Temperance, ini adalah lambang dari angel. Angel sepertinya ingin berbicara terhadap diri kamu, yang dimana angel tersebut membuktikan terhadap kondisi seseorang. Tadi saya mengatakan hubungan dia lagi tidak seimbang.
ada lagi yang ingin dibicarakan angel terhadap diri kamu. Bisa saja ini melalui mimpi atau mungkin secara kenyataan. Muncul kartu Page of Wands. Page of Wands, satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan ini seperti menggambarkan bagaimana karakter manusia tersebut ketika bersama dengan diri kamu. Di mana karakter tersebut saya kategorikan sebagai orang yang belum dewasa. Belum dewasa dalam arti apa? Karena memang manusia itu tidak bisa untuk berkomitmen terhadap diri kamu dalam jangka panjang. Karena manusia itu masih lebih mementingkan suatu kebebasan dan masih mementingkan sikap dia yang lebih berpetualang. Bukan hanya itu saja, Page of Wands ini seperti mengatakan manusia ini pun dibalik dari berpetualang dia ini pencinta kenikmatan. Tidak memperdulikan bagaimana wajah, yang penting nikmat. Ibaratnya kalau saya mengumpamakan atau mencontohkan, kambing saja kalau dibedakin, mungkin manusia ini langsung nyerotos, langsung nyosor kambing. Apalagi manusia, yang dibutuhkan dia adalah kenikmatan. Tetapi dibalik dari apa yang barusan saya katakan, Wak Geng, kalau saya kembali terhadap perkataan saya tadi, apa yang ingin diperlihatkan terhadap diri kamu, sepertinya Page of Wands ini ada kabar, di mana kabar ini bukan berbicara terhadap kabar baik, tetapi kabar buruk. Kabar buruk yang akan kamu terima, di mana kabar ini akan membuat diri kamu merasa bahagia. Tetapi kabar ini bukan berasal dari diri kamu, melainkan dari manusia tersebut. Kabar buruk yang akan segera muncul untuk kamu dengar dan untuk kamu lihat. Barusan saya mengatakan kabar buruk, begitu saya mengangkat kartu keempat, keluar kartu The Devil. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Barusan saya mengatakan, Wak Geng, jangankan barusan, video yang baru saja saya upload, saya membahas mengenai penyakit. Terungkap lagi di dalam video ini. Saya tidak tahu apakah ini suatu sinyal atau mungkin suatu kebetulan, tidak mengerti saya. Setidaknya pergerakan dari alam semesta berbicara terhadap diri kamu, bahwasannya manusia itu lagi ada penyakit yang begitu sangat luar biasa. Air mata kamu akan terbayarkan dari satu kabar yang dimana kabar itu berupa penyakit. Bukan hanya penyakit, sepertinya manusia ini masih ketergantungan terhadap diri kamu. Masih tergantungan. Tetapi ketergantungan dia bukan dalam arti membuat diri dia datang untuk memberikan suatu kebahagiaan, datang untuk membuat diri kamu agar bisa mengurus dia dalam posisi yang sakit. Semua tergantung bagaimana diri kamu, Wak Geng. Kalau memang diri kamu masih mau menerima manusia itu, terima. Siapa tahu diri kamu menambah pahala ketika manusia itu lagi sakit, kamu merawat, kamu ini, pahala kamu lebih besar. Sudah muncul kartu The Moon dengan The Devil. Satu kartu mistis, satu kartu iblis. Unsur air, unsur tanah, unsur api. 3 unsur, 9 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aries, Leo, dan Sagittarius. 3 unsur, 9 zodiak.
kamu tinggal menentukan di mana unsur kamu tinggal menentukan di mana unsur manusia tersebut dan di mana zodiak kamu dan di mana zodiak manusia tersebut. The devil, wah geng. Ini iblis, the temperance angel. Angel seperti memberitahukan terhadap diri kamu, dia di sana lagi sakit. Sakitnya karena kebebasan, sakitnya lagi menyiksa dia, sakitnya lagi membuat diri dia terpuruk, sakitnya membuat diri dia dalam kondisi bahaya. Bisa saja penyakit ini muncul dari situasi kepolosan dia atau dari kenikmatan dia. Ini kabar buruknya, Wak geng. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan tadi? Ya, kalau menurut diri kau cocok, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kau tidak cocok, ya tidak usah kau angkat. Anggap saja perkataan yang barusan saya katakan sebagai gibahan yang tidak berfaedah dan gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya saya sudah memberitahukan terhadap diri kamu dari keempat kartu tadi. Dan perlu kamu ketahui juga, saya tidak memberikan suatu sugesti agar sugesti saya tadi bermain di dalam pemikiran kamu. Ini yang saya lihat, ini yang saya rasakan, inilah yang saya beritahukan terhadap diri kamu. Muncul kartu 3 pedang. 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini seperti memberitahukan manusia itu sedang depresi. Manusia itu sedang menerima pengkhianatan. Manusia itu sedang dalam kondisi yang tidak bahagia. Manusia itu sedang berusaha untuk melepaskan situasi yang sedang dia rasakan. Kecewa, sakit hati, patah hati, luka, keputusan, perpecahan, perpisahan, depresi, isolasi, ketidakhadiran, dan situasi kematian. Kematian ini bisa saja secara fisik dan bisa saja secara materi atau pekerjaan. Karena saya tadi mengatakan ada keluar penyakit. Bisa saja secara fisik, wah geng. Mungkin kabar itu yang akan datang. Atau mungkin sebelum kabar itu datang, kabar penyakit dulu yang datang dari manusia itu. Baru datang kabar kematian. Mantap. Saya berbicara bukan dalam arti untuk menyudutkan, wah geng. Setidaknya kartu Three of Swords ini sudah mengatakan manusia itu dalam kondisi yang sangat terburuk. Muncul kartu Eight of Swords. Terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang yang barusan saya katakan, bisa saja 8 pedang ini seperti memberitahukan terhadap diri kamu yang dimana kondisi diri dia untuk saat ini terkurung, terpenjara, dan kondisi batin yang seakan-akan tidak tenang. Dan sepertinya manusia ini seperti di bawah tekanan, tidak terberdaya. Sepertinya pun manusia ini lagi terpojokkan. Terpojokkan ini manusia, Wak geng. Ada kecemasan yang membuat tekanan secara kesehatan dia drop. Seperti tidak berdaya. Ini 8 pedang, 3 pedang. Semua berasal dari skandal. Ada penyakit. Penyakit, the devil. Itu kartunya. Oke Wak geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang barusan saya bukakan tadi. Sekali lagi saya mengingatkan, kalau cocok angkat, kalau tidak cocok tidak usah angkat, dan saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.